Selamat hari. Selamat hari ya. Selamat hari apa ini? Selamat berbuka bagi yang sudah berbuka. Oh ya. Dan bagi yang mampu untuk berbuka. Nah, ini adalah episode pertama di bulan Ramadan ini. Episode pertama. Episode pertama. Ya, selamat berpuasa teman-teman semua. Berpuasa bagi teman-teman dan kelompok capir semua yang menjalankan ibadah puasa ya. Puasa jadi barokah. Amin. Dan kelas Sabtu bisa dianggap sebagai bagaimana kita menimba ilmu ya. Itu dapat pahala juga harusnya. Amin. Tolabul ilmi. Tolabul ilmi. Tolabul ilmi. Asik deh Yon. Atau mau topiknya itu aja Wan? Apa aja ini? Ya kita jam 3 pagi nih ininya, jadi biar sekalian sahur teman-teman. Ini udah waktunya makan kedua nih ya biasanya. Habis tarawih tuh jam segitu udah paling udah mulai juga. Ini udah lapar lagi nih. Gitu. Nah, Wan, gue mau nanya nih, tadi pagi, baru aja nih hari ini nih, gue dapet WA di forward sama nyokap gue. Coba lihat. Apaan sih? Nah, gue tuh nggak ngerti ini. Nah, kayak gini nih WA-nya nih. Ebin jangan lupa puasa gitu, bukan? Iya, Ya, keseringan main di warteg. Nah, Maybank tuh Gordon warteg. Nah, dia bilang gini, gue di forward juga, nyokap gue cuma forward doang ya. Ini Maybank to you. Ini apa bedanya sebenarnya? Sorry, ini notifikasi dari siapa? Nggak, nyokap gua kayaknya dapat juga forwardan aja. Dia mungkin dari teman-temannya, ibu-ibu arisannya. Iya. Ini di grup keluarga gue juga masuk dan semua gitu? orang ini tuh heboh gitu karena ngelihat ini loh. Ini kan sama aja gitu. Gue nggak terlalu ngerti nih apa. Ini seperti dulu baju biru dan gold itu ya. Matanya. Ya, ini warnanya apa? Coba kalau dilihat di sini mybanktoyou.com is not the same. Apa bedanya? Itu tuh di bawahnya. The end the letter URL is Cyrillic alphabet. Cyrillic alphabet itu apa? Kalau kita di fontnya itu kan suka ada variasi tipe huruf A tuh. Nah ini kayaknya ini dipakai sama si Fisher atau orang yang coba nipu orang yang memakai servis Maybank ataupun Citibank, sehingga dia masuk ke website yang salah. Kalau orang yang mungkin nggak terlalu atau nggak terlalu ngelihat alamat website yang mungkin bisa ketipu betulan sih sebetulnya. Loh ini mah bisa banget nih. Kalau misalnya emang itu yang pertama gue pengen tanyain, komputer itu mengidentifikasi A dengan A ini berbeda? Berbeda karena kode ASCII. Ya kode ASCII-nya itu berbeda, Bin. Sama-sama Jadi tuh kalau misalnya di keyword Google misalnya atau misalnya di tempatnya Google Chrome gitu ya, dia tuh nggak teks ininya tuh. Teks sebetulnya. Terus apa bedanya? Cuman huruf ya kayak misalnya gini, buat URL atau domain itu kan bisa dalam berbagai macam bahasa. Iya. Domain dalam bahasa Arab, dalam bahasa Cina, bahasa Jepang gitu ya. Nah ini kan ada variasi font dan tulisan hurufnya itu, kodenya itu. Nah kalau ada variasi yang mungkin kayak mendekati huruf yang sama gitu, tapi sebetulnya itu secara kodenya itu berbeda, ya kelihatannya secara kasat mata sama, tapi sebetulnya berbeda gitu sih. Gue mah kalau kayak gini udah pasti ketipu ini mah. Iya. Gue juga nggak boro-boro gue mikir ini A-nya sama atau A-nya A kecil atau A mana nih gitu. Gue nggak terlalu ngerti. Pokoknya mungkin sesimpel kayak O diganti sama 0 gitu. Tapi kan kalau itu kan terlalu obvious gitu ya. Ya kan agak lonjong. Kalau ini kan nggak terlalu kelihatan ya ini. Yang nggak kelihatan juga tuh I sama L. Nah, I sama L betul. I sama L itu juga bahaya. Iya betul. Tapi ini dapat dari mana, Bin? Orang tua maksudnya? Iya nyokap gue nggak nanya ya. Terus terang gue nggak nanya dan ini cuman karena pastinya bukan dari sesuatu, pastinya dari mana-mana lah gitu. Ya ini karena mungkin. Tapi mungkin tren sama pandemi ini gitu ya. Orang kan makin sering segala macam aktivitas lewat internet lah ya. Iya betul. Itu financial service, belanja atau ya apapun itulah ya. Semuanya online. Dan semakin banyak aktivitas ya semakin besar kemungkinan hal itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan sih. Nah, ya ini ini tuh jadi udah parah banget ya. Bukan parah ya, ini kan gue nggak tahu ini advance atau enggak. Mungkin sebenarnya nggak advance banget ya. Biasa aja.
menurut gue sih ini lebih ke shifting activity aja, Bin. Dulu maling itu harus ke jebol bank gitu ya. Iya. Karena sekarang kita udah aktivitasnya pindah ke online, yang malingnya pun pindah jadi online juga. Dan harus dengan cara yang kreatif seperti ini sih sebenarnya. Iya. Harus benar-benar jeli ya kita ya, bahaya banget loh ini. Dan biasanya mereka tuh betulan ngambil plok-plokan, jadi kayak misalkan citibank.com tuh, kan ada websitenya kayak gimana tuh tampilannya. Itu benar asli tinggal di copy aja, Bin. Di copy tampilannya kayak gimana. Jadi kita sama sekali nggak akan awam gitu ya, hampir nggak bisa ngelihat gitu ya. Bener. Misalkan kan di awal bisa kita masuk ke internet banking, masukin username sama password. Either itu misalkan pakai email, nomor telepon, ataupun username, terus passwordnya. Nah begitu kita masukin tuh, ya udah deh dapet deh kredensial kita. Dan karena itu sebenarnya orang justru nge-capture itu ya. Betul. Bukan kita masuk, tapi mereka. Betul. Habis dari situ misalkan bisa dianggap kayak mereka tuh kayak, oh maaf error gitu ya, kesannya gitu ya. Atau misalkan ya sukses tapi terus dibikin exit gitu. Tapi sebenarnya kredensial kita udah diambil. Itu yang serem sih. Nah, dari Pak Raki nih sebagai Pak Raki, itu nggak ada bridging langsung lompat ya? Bukan. Karena kan selama 2020 ini gitu ya, dengan shifting activity orang dari offline ke online gitu, hal-hal seperti ini kan betul-betul tidak terhindari sih. Dan kalau tidak salah, waktu itu kan pernah dilihatin tuh, ada sedikit survei dari, lupa tuh, dari BSSN atau dari mana, yang menunjukkan gimana perkembangan atau tren attack ataupun cyber fraud di internet di Indonesia selama tahun 2020. Mungkin bisa di-share sedikit. Iya, kebetulan kemarin gue juga habis ngomong di satu event ya, memang kalau bicara serangan atau bukan hanya serangan ya sebenarnya, kalau kasus yang kayak tadi kan sebenarnya penipuan ya. Maksudnya ke penipuan, orang-orang biasa bilang juga social engineering gitu. Jadi dia ditipu-tipu, kelabui dengan alamat yang tertentu dulu. Kalau zaman dulu tuh waktu pertama-tama kali ada internet banking, kasus klik BCA tuh yang cukup rame. Bener. Klik BCA sama alamatnya kill BCA dan variasinya lah. Ada macam-macam variasi. Nah, dulu tuh sebenarnya udah pernah jadi pelajaran, sehingga kalau nggak salah dulu caranya adalah semua domain yang mirip-mirip itu dibeli semua akhirnya sama BCA. Jadi orang kalau misalkan salah klik, ya dia tetap akan masuk ke halamannya BCA, ya minimal kalau salah dia akan ada notifikasi kalau halaman yang ada klik salah gitu. Tapi bukan dipakai sama orang jahat untuk bisa mendirect ke satu halaman tertentu yang tadi Iwan contohin, bahkan dipalsuin sama halaman yang sama dengan si halaman banknya gitu, sehingga orang bisa input dan segala macam. Nah, memang creativity ya namanya orang susah ya kayaknya ya, kalau ngelihat di pandemi ini kan banyak orang ya susah juga jadinya gitu. Jadi even penjahat yang karena aktivitas fisik berkurang, jadi penjahat fisik juga sebenarnya jadi nggak ada kerjaan gitu kan, bener nggak sih? Jadi semua orang butuh kerjaan ya. Semua orang butuh kerjaan. Jadi ya, banyak yang beralih ke jualan online, penjahat fisik ya dia harus lakukan kejahatan online gitu. Jadi dia mencari banyak cara lah gitu untuk bisa begitu. Kira-kira sih kalau gue melihatnya begitu. Nah, kalau bicara sambil ngasih lihat data ya sedikit ya. Iya. Boleh, silakan. Ini gue ngambil kebetulan kalau di Indonesia yang memang jadi acuannya kita gitu. Kalau untuk ini adalah dari BSSN. Gue tampilin covernya dulu biar nggak ini ya. Punten. Ini adalah dari laporan BSSN ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ngelihat detailnya bisa lihat laporan monitoring keamanan cyber 2020. Nah, ini kalau di sini kalau kita sama-sama lihat sebenarnya memang kalau bicara apa yang terjadi di 2020, selain tadi kita bicara penipuan-penipuan yang bentuknya kreatif seperti itu, tapi bicara berbagai traffic yang ada di internet di dunia itu sebenarnya meningkat lumayan parah ya. Orang-orang kalau nggak salah di survei sebelumnya bicara peningkatannya 5 kali dari sebelumnya bahkan. Jadi 5 kali lipat dari tahun 2019. Nah, trafficnya kira-kira setinggi inilah sampai 495 juta serangan atau misalnya anomali traffic ya yang terjadi di di Indonesia, maaf, yang penyebabnya macam-macam gitu. Kalau kita lihat nih penyebabnya kira-kira
agak rumit lah ya, tapi intinya adalah apa nih? Anomali ini isinya baik dari trojan, malware, gitu, virus dan sebagainya macam. Intinya adalah berbagai program yang dibikin sama si kriminal-kriminal ini, gitu ya, untuk bisa melakukan atau si program-program ini bisa melakukan tindakan-tindakan yang jahat lah. Salah satunya ya yang tadi Ebin kasih lihat gitu. Bisa jadi alamat websitenya jadi diganti gitu bahkan gitu. Sehingga orang pada saat ngeklik satu website bisa larinya ke tempat lain, atau bahkan aplikasi-aplikasi jahat ini bisa lakukan berbagai kegiatan yang tidak diharapkan di komputernya kita masing-masing. Nah, gue sedikit mau kasih lihat data ya mungkin sebelum kita bahas, jadi biar sekalian. Ada data negara juga kalau nggak salah, bentar coba dilihat. Nah, ini sumber destinasi ya, ini biar kita tahu aja juga. Jadi ada 10 negara sumber anomali tertinggi yang masuk ke Indonesia. Source-nya kalau kita perhatikan paling tinggi itu dari Amerika. Anomali ya, Ki? Sorry. Karena dia kegiatannya abnormal. Misalnya kalau normal kan orang ngakses misalkan detik.com ya. Yeah. Orang ngakses detik.com, dia buka, dia baca, dia pindah-pindah halaman di sana, atau website-website lain yang ada di Indonesia, atau misalkan dia tuker-tukeran data gitu ya antara satu alamat server di Indonesia dengan di luar negeri. Nah, kegiatan ini tuh anomali, artinya gini, paket data yang terkirim atau cara komunikasinya dia tuh nggak normal gitu. Gitu ya Wan ya, kalau bicara anomali itu. Yeah. Jadi kalau misalkan traffic yang normal kayak kita cuma browsing doang, kan suka ketik itu HTTPS terus antar. Nah itu traffic normal. Kita kirim email itu kirim normal. Tapi tiba-tiba misalkan ada traffic orang nge-brute force password atau nyoba-nyoba password berkali-kali. Itu abnormal. Nah, itu jadi abnormal. Secara traffic mungkin terlihat normal, tapi dari activity-nya yang berulang-ulang dan sangat sering dan ya punya pattern tertentu, itu dianggap sebagai traffic yang abnormal. Atau misalkan dia pakai port tertentu ya Wan ya, yang memang nggak normal gitu, itu juga bisa, Bin. Jadi dia dari metode komunikasi dia nggak normal lah gitu kira-kira kalau si anomali ini. Oke. Gitu. Nah, sumber negaranya kalau kita perhatikan ternyata memang dari mana-mana gitu. Jadi kalau tadi kita bicara orang jahat nggak punya kerjaan di pandemi gitu ya orang jahat ini sumbernya juga dari mana-mana sebenarnya, nggak cuma dari Indonesia. Walaupun kalau kita lihat di Indonesia juga besar ya, tapi kayak di Amerika gitu, dari Cina gitu, dari Belanda, Korea Selatan, Australia, Rusia, Prancis, Kanada, dan Jerman, itu juga banyak. Selain dari Indonesia sendiri, jadi internal di kitanya bisa jadi bahkan yang melakukan bukan orang Indonesia, tapi di Indonesia gitu kan, bisa-bisa aja ya. Nah, itu yang menyebabkan anomali ini tinggi. Artinya ini kita nggak bicara serangan berhasil atau ada kejahatan tertentu, tapi orang coba-coba, Bin. Jadi yang coba-coba sebanyak ini gitu. Ini jadi misalnya coba-coba ini, contohnya ya misalnya nih, itu adalah misalnya dari Amerika melakukan sesuatu di Indonesia atau dari Indonesia melakukan sesuatu ke negara-negara ini? Kalau ini source country itu dari Amerika melakukan sesuatu ke Indonesia. Amerika paling banyak ya? Iya. Tapi dengan adanya orang pakai VPN, itu kan bisa bisa menyembunyikan asalnya dari mana tuh? Karena VPN kebanyakan dari Amerika ya. Iya. Itu serangannya dari Amerika, padahal sebenarnya itu mungkin dari VPN server. Padahal Indonesia juga misalnya gitu mungkin juga ya. Atau dari negara lain. Atau negara lain. Oke. Menarik juga nih, menarik. Nah, yang sumbernya dari Indonesia, arahnya kemana? Kalau kita perhatiin yang kanan, yang berangkatnya dari Indonesia most likely ke Indonesia juga. Biasa lah ya, orang Indonesia jarang orang Indonesia gitu, lebih serunya. Berburu di kebun sendiri. Iya. Karena mungkin susah bahasanya kalau ke Rusia ya. mungkin. Nanti meninggalkan pesannya kan nggak seru gitu. Kalau hahaha syukurin lo gitu kan nggak ngerti orang Rusia gitu. Misalkan kalau dia di face atau segala macam. Jadi kira-kira begitu orang coba-cobanya makin banyak gitu. Kayak yang terjadi di 2020 kemarin dan prediksinya di 2021 ini ya makin meningkat karena kemarin kita coba-coba tentunya belajar sesuatu ya. Di 2021 mungkin sudah lebih jago lah daripada yang kemarin atau sudah mendapatkan informasi dari yang kemarin sehingga mungkin
dampaknya juga lebih besar. Satu lagi yang cukup rame ya sebelum nanti kita bahas yang lain-lain adalah bicara ini. Nah ini kalau ini udah bicara masalah hasil ya. Ini sempat rame nih kemarin ya. Rame. Aduh. Data breach gitu. Nah ini di Indonesia di tahun 2020 ternyata ada beberapa kasus yang during kita pandemi. Dan sayangnya adalah during pandemi ini semua orang juga baca berita ya, jadi semua orang juga ngeliat berita, jadinya inilah gitu, aware lah gitu bahwa kayak ada contoh di bulan Mei gitu ya, Tokopedia, di November ada 2 kasus bahkan Red Doors dan Cermati, di bulan Juli ada Credit Plus, which is ya ini juga sebenarnya mungkin kurang terlalu kedengeran ya sama kita-kita, cuman ya intinya situs-situs ini yang yang melaporkan atau teridentifikasi bahwa ada data breach. Melaporkan atau teridentifikasi ya. Jadi bisa jadi ada yang tidak lapor atau tidak teridentifikasi. Berarti bisa jadi banyak banget ya? Bisa lebih dari ini. Atau ya teridentifikasi atau belum ketahuan gitu bisa juga kan? Iya, bisa. Bisa. Jadi bisa jadi lebih banyak daripada ini gitu kondisi realnya. Nah, itu yang ini ya, kalau dulu mungkin orang iseng-iseng zamannya klik BCA zaman dulu itu mungkin orang juga masih ada faktor iseng-isengnya, faktor coba-coba. Kalau kita lihat dari data breach ini sih sebenarnya data ini udah punya nilai ya, gitu. Artinya ya diperjualbelikan bahwa data ini memang ada yang mau beli juga kan gitu ya, supply and demand ya. Kalau nggak ada yang beli kan ya nggak ada harganya gitu. Sekarang yang mau beli juga ada gitu, yang mau beli gitu. Nah ini yang kira-kira jadi tantangan lah buat para perusahaan ya, gue stop share ya di dunia, di Indonesia terutama ya gitu, karena kayaknya kalau kemarin sebenarnya gue bicara gini. Kita tuh kepaksa during pandemi ini semua orang go digital lebih cepat daripada seharusnya gitu. Sebelumnya mungkin orang lebih berhati-hati buat perencanaan dulu dan segala macam. Sekarang kalau kita perhatiin di bisnis, digital tuh udah jadi satu kewajiban gitu, karena lu mau iya, maksudnya pandemi kan, lu juga harus WFH, si customer juga mungkin kalau si kantornya kayak perbankan kan juga rata-rata masih masuk kantor ya sekarang ya. Tapi kan customernya enggak. Customernya kan kalau bisa enggak, ya ngapain gue kalau ke bank tertentu gue harus datang untuk buka rekening gitu. Gue maunya nggak usah datang, online cuma 7 menit gitu, bahkan bisa buka rekening gitu kan, luar biasa kayak Bank Jago kita ini. Itu 7 menit, yang belum install aplikasi Bank Jago, ayo harap diinstal ya. Bisa, baru install saya juga. Saya juga baru install gitu, itu 7 menit bahkan kita bisa tanpa harus datang ke sana. Ya itu yang dicari orang kan zaman sekarang. Jadi kalau nggak mau, jadi orang dipaksa gitu, si perusahaan-perusahaan ini dipaksa gitu. Tapi pertanyaannya, perusahaan-perusahaan ini dia terpaksa harus go digital karena kalau nggak dia bisa nggak dapat market gitu ya. Apakah mereka ready atau enggak gitu? Itu yang selalu jadi pertanyaan kan. Readiness, awareness gitu. Belum lagi ke si perusahaan aja masih jadi masalah gitu ya. Terus kita melihat 267 juta penduduk gitu. Awareness-nya gimana gitu. Readiness-nya gimana. Aware nggak sih mereka bahwa ada risiko data mereka juga hilang kalau mereka nggak hati-hati. Kayak contoh kasus kayak gitu ya. Kemarin tuh si yang di WhatsApp tadi, Ebin di awal itu, gue juga ditanya kan, di WhatsApp grup keluarga juga kan gitu, terus ini harus gimana dong kalau kayak gini? Ini kan, ya gimana, kita kan nggak ngerti gitu. Iya, benar. Jadi kita klik. Kalau menurut gue sih, yang paling bisa kita lakukan adalah, ya sebenarnya ya, kalau udah message di WhatsApp itu, kalau bukan link berita yang jelas gitu, link berita kan ya sudah lah ya kita klik gitu ya. Cuma kalau udah link-link ke bank atau segala macam, kalau bisa ya ngekliknya jangan dari WhatsApp nih. jangan dari WhatsApp. Buka aja apps-nya gitu, buka banknya, lakukan dari sana gitu. Itu mungkin ya, ini penting nih, kelompok capir. Ini salah satu cara, mungkin kalau misalnya menghindari COVID, ada 3M, ini salah satunya nih. Kalau untuk security, cyber security ya. Jadi kita menghindari, langsung aja. menghindari dari link-link yang lain untuk ini ya. Oke. Email juga ya, kalau
Kadang-kadang juga sekarang udah jago banget sih orang-orang email phishing tuh ya udah mirip banget, udah alamat email dan segala macam nggak kelihatan lah kalau ini palsu, sampai kalau kita harus agak ada tekniknya juga kan, harus cukup advance lah kita bener-bener ngelihat alamat emailnya, bener nggak ada dia pakai teks yang aneh-aneh gitu baru kita ini. Jadi kalaupun dapat email yang menginstruksikan kita untuk melakukan sesuatu, kalau bisa hati-hati. Tapi kalau dia hanya kalau dia hanya menginformasikan sih kan ya udah gitu ya, dia bilang bahwa ada transaksi sekian ya sudah gitu. Tapi kalau harap segera ganti password Anda, klik link berikut, nah itu mendingan hati-hati deh. Kecuali kalau kita habis inisiasi sesuatu mungkin ya Wan ya. Kita habis inisiasi sesuatu terus dapat link dari bank tersebut, mungkin itu masih bisa kita inikan gitu. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain terus tiba-tiba dapat email itu, berarti itu alert gitu. Oke, ini poin kedua nih, penting juga nih. Jadi ada beberapa tindakan ya dari tindakan kita dalam berperilaku digital atau online yang harus kita hati-hati nih, kayak misalnya even dari email yang dari kelihatannya resmi pun kalau suruh ganti atau apa lu harus recheck lagi gitu kan. Iya, jadi harus pertama kali tuh harus skeptis dulu gitu ya. Harus ada pertanyaan di kepala tuh, ini beneran apa enggak, itu harus muncul dulu aja. Dan kedua, ya namanya lagi yang tadi Raki bilang itu, kita mesti ngerti konteks dari sesuatu yang kita kerjakan sih. Tiba-tiba kita dikirimin OTP gitu ya, loh ini ada apaan nih gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang telepon ataupun orang yang minta si OTP tersebut, bisa jadi loh, gue kan nggak ngapa-ngapain ya, itu kita harus langsung skeptis sih. Saya ini kan sekarang OTP udah dipakai kayak buat standar security-nya lah, buat untuk segala macam transaksi kita lakuin, mau lagi e-commerce, mau internet banking atau apapun, udah sesuatu yang lumrah ataupun jadi satu modus fraud yang sering banget tuh orang tuh nyuri si OTP tersebut. Jadi ya mesti skeptis, mesti hati-hati, dilihat ulang, bahkan termasuk kayak SMS pun bisa ditiru loh itu tuh misalkan. Dengan ada title-nya dari mana itu bisa ya? Bisa diganti sama orang tuh. Jadi ya mesti extra cautious aja sih. Kemarin gue pernah kejadian gini loh, Binwan. Jadi gue nyimpan nomor telepon salah satu bank karena kebetulan gue pakai kartu kredit di bank tersebut gitu kan. Jadi gue nyimpan lah nomornya, terus gue kasih nama bank itu gitu. Nah habis itu gue dapet telepon, misalkan nomornya 14041 gitu misalkan, atau nomor teleponnya ini berapa sih McD itu berapa? 140 lupa gue. 14045 misalkan ya, biar bukan bank tapi McD. Misalkan 14045 gitu. Nah yang nelfon gue itu kan gue simpan ya McD gitu misalkan. Nah terus gue tiba-tiba dapat telepon dari McD nih. Terus dia ngomong, kalau Pak ada transaksi gini, tolong verifikasi bla 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 lah, lupa gue. Terus gue kan aneh, lo ngapain minta gue verifikasi transaksi gitu kan? Terus gue ngomel-ngomel lah, gue bilang, Bapak lihat sendiri nomor teleponnya. Gue lihat ini memang nomor teleponnya McD. Kalau saya bohong kan saya ini segala macam ngomongnya gitu loh. Nah udah kan selesai, tapi gue nggak percaya kan karena nggak aneh banget ini kejadian kayak gini. Terus gue lihat ya memang nomor teleponnya benar. Terus tapi pas lagi gue lupa gue mencet apa waktu itu di handphone, jadi gue kelihatan nomor teleponnya bukan nama yang keluar. Itu nomor teleponnya tuh 08. Iya, 0813 14045 gitu let's say. Tapi si handphone karena dia nyimpan 14045 itu McD, jadi dianggap itu McD juga sama dia. Dia merecognize itu. Bahaya jadi juga. sufiksnya itu dianggap sebagai itu. Jadi makanya harus hati-hati. Bahkan teman gue yang di bank itu juga bilang, lu jangan nyimpan nomor itunya bank di situ, gitu memang nggak boleh, karena lu nggak bisa ngedeteksi tuh kalau misalkan nomor teleponnya bukan nomor telepon itu gitu, katanya gitu ya. Jadi akhirnya habis itu gue gue hapusin nomor telepon bank semua, yang nomor telepon call centernya bank itu jadinya gue hapusin biar gue nggak biar nggak kejadian kayak gitu lagi. Ngeri kan? Gila, ngeri. Gue perlu ini perlu ada edukasinya loh, maksudnya edukasi gimana. Pertama ya kayak tadi lah, misalnya kayak 3M-nya lah untuk ini tuh. Lu kalau misalnya transaksi ini hati-hati. Ini karena zaman dulu kan bangsa Indonesia masih hati-hati ya, maksudnya karena ini baru, internet banking itu baru, transaksi online itu. Jadi ini sekarang kan orang tuh gua lambat sedikit kesel gitu. Kayak misalnya kita mau pesan hotel Traveloka ya, itu kan cuma like 30 detik gitu, lu pesan tiket,
ini lama banget gitu. 40 detik tuh udah gitu. Jadi mereka tuh udah consciousness terhadap security dan recheck-nya terhadap sebuah transaksi itu menurut gue lebih nggak terlalu waspada lagi gitu, karena mereka nggak peduli. Gue pokoknya kan pengen barang cepet datang, tiket cepet nyampe. Indonesia itu kan gitu kan, lampu merah cepet, hijaunya belum lampu merah udah ya. Gitu misalnya contohnya. Gitu. Lawan arus lo apa coba? Cuman ini menurut gue perlu di ini apa namanya? Ya maksudnya gua kan maksudnya banyak orang yang nggak tahu. Gue juga kalau nggak ikutan kelas ini dia terus ada salah satu kelas Sabtu dan 2 teman gue ini adalah praktisi security misalnya gitu ya kan, gue juga nggak ngerti gitu kan. Gue jadi mikir apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bukan malas ya, sangat mudah annoyed gitu. Dulu iya. Dulu kita kalau mau nyari makan tuh mesti berburu gitu. Sekarang jauh banget dulu. Sekarang GoFood susah nyari makanannya aja kita kesel gitu. Ya kan? Ini kok nggak ada sih untuk vegan ini. Udah tutup sih gitu. Gue baru tadi cerita sama istri gue ya, terus gue baru beli kerupuk Palembang. Kerupuk Palembang dari Palembang. Tokopedia. Gitu. Oke. Jadi maksudnya gue ketika ngebuka ya ini kerupuk nih ya kerupuk Palembang lah ya biasa gitu kan. Gue pesan mungkin 2 hari yang lalu atau apa. Terus gue tuh ketika ngebukanya gitu kan gue cukup suka ya, enak gitu. Kita tuh dimanjakan banget ya. Ini kerupuk dari Palembang, bos. Gue beli kerupuk kan ada di kios di depannya juga kan ada yang jual kerupuk deket-deket daerah Jakarta sini kan ada beda kan. Tapi beda emang. Tapi gue pengen yang dari Palembang dan itu tuh very easy. Gue cuma tek semenit gitu terus tiba-tiba si kerupuk dari Palembang itu dikirimkan. Jadi gue beli kayak 6 box gitu ya karena biasanya gue seneng gitu ya. Terus ada kardusnya tuh udah nyampe di rumah gue dengan mungkin dia tuh kan lewat kapal atau apa gitu ya. Cuma gue pikirin aja. Tapi pokoknya si kerupuk ini nyampe ke tempat gue sebegitunya. Bener Wan. Jadi udah males dan itu annoyed betul. Dan masih mengeluh. Masih bayar ongkir sih. Ongkirnya kemahalan sih ini. 2 hari. 2 hari lama banget. Palembang, men. Kok nggak nyampe sih? Gue udah itu pemikiran gue asli loh. Gue kemarin gue kemarin 3 hari yang lalu gue pikir kerupuk gue kok belum datang aja gitu. Rewel gitu ya. Aduh parah banget. Ya ini implikasi dari kecepatan informasi dan teknologi lah ya. Berarti ya. Dan itu untuk sesuatu yang non esensial kan. Gue beli kerupuk segede gini nih ya, mungkin berapa 30 cm kali 10 cm harganya 8.500 satunya. Kan nggak ini gitu ya, dan gue tuh kayak kepikiran gitu, karena belum datang nih. Seluruh transaksinya itu mungkin kalau 6 kali 8 berarti kan berapa tuh? 50.000. 8 ya. 50.000 gitu. Ongkirnya juga mahal juga ya, 30.000 atau 20. Cuma lu nggak minta yang ekspres. Bisa kan harganya setengahnya. Itu kita ya. Paket ekonomi masih lumayan. Terus yang kayak ini, lu pengen makan sesuatu pakai Gojek gitu ya atau Grab dari yang jaraknya jauh, tapi lu pengen banget itu gitu. Iya itu. Gila ya. Gila loh. Pistales dari Setiabudi gitu. Gue cuma mau 2 doang, gue nggak mau banyak-banyak. Tapi gue mau Pistales dari Setiabudi. Yang gitu. Itu, gue pengennya yang itu, bener. Seorang tukang Gojek harus berjalan, hujan-hujanan, lu bayangin. Untuk menerangkan itu si Pistales 2 hal itu, nyampe ke Cinere, itu tuh sebuah luar biasa. Gue jadi kayak itu ada teman gue Ki, dia di Blok M kosannya. Terus dia beli mie goreng di Cikini karena dia dulunya di situ. Dia belilah mie goreng Indomie itu dari Cikini gitu ya. Indomie goreng Cikini. Pas datang si tukang Gojeknya marah-marah. Mbak ngapain beli mie goreng dari Cikini? Kenapa nggak yang deket aja? Loh, saya
biasanya di situ kok Mas, saya enaknya di situ katanya. Cuman maksudnya kita emang harus sadar kali ya, semua yang aktivis dilakukan itu bikin orang kesel sebenarnya. Iya, betul. Aduh itu ya itulah mungkin sesuatu yang mungkin 5 tahun lalu itu nggak terlalu ini ya. Iya. 5 lu bayangin aja, mungkin lu nggak usah terlalu lama kan, 5 tahun 10 tahun yang lalu lah gitu ya. 7 tahun lalu tuh kan nggak ada kayak gini tuh kan. Gua ketika gua megang bungkus kerupuk itu gua merasa bahwa we've come a long way loh. Itu revolusioner loh. Iya. Revolusioner ya. Ini tuh beneran habit manusia tuh sangat ini gila. Nah makanya jadi orangnya kembali ke security tadi ya. Jadi orang tuh memang gue pikirin security. Pokoknya itu Indomie ada di tempat gue sekarang gitu. Security itu kan jadikan keberapa? Karena itu kan dianggap hal yang menghambat terhadap benar ini tuh cek. Tapi ini yang kemarin gue sempat diskusiin sebenarnya Bin. Sebelum right before the pandemi gitu ya. Jadi gue habis diskusi sama teman-teman satu profesi lah, keamanan, satpam inilah gitu ya. Security. Serem nih. Satuan pengamanan. Jadi gue habis diskusi gitu kan. Ini tuh kita sekarang bener yang omongan kita tadi, bahwa memang security itu jadi keberapa, nggak ada lo user traction duluan gitu, tapi cepat nyampe barang apa segala gituan duluan lah gitu. Apa pelayanan nomor 1. Nah, tapi kita tahu bahwa ini tuh time bomb banget sebenarnya. Ini tuh time bomb banget gitu. Orang semuanya lengah termasuk si perusahaan ya, karena karena disuplai dia jasanya kan. ya. Iya, demand-nya juga bukan masalah security, demand-nya adalah cepat, ongkir murah, gitu kan, banyak promo kan gitu demand-nya sebenarnya. Iya, benar. Konsumen. Nah, jadi pasti security ya nantilah gitu kan. Gue mikirin yang ini dulu. Kalau enggak gue kalah sama si toko samping gitu kan. Iya, betul. Gitulah gitu. Jadi karena security dianggap menghambat gitu. Nah, tapi buat kita adalah ini time bomb gitu. Dan ini selalu terjadi di dunia ini kan selalu terjadi begitu ya. Kayak kalau bicara kayak krisis keuangan gitu. Pada saat bubble itu kan orang buru-buruan ada di sana sehingga dia bisa dapat keuntungan. Padahal orang juga tahu bahwa ini ada risiko tertentu nih di belakang sini. Sampai kejadian titiknya bubble besar, barulah orang balik lagi kan, mundur ke belakang gitu. Oke, gue inget jadi ini. Nah, itu yang kita takutin kan. Ini tuh sama juga gitu. Ini tuh bubbling. Yang kita takutin ada satu peristiwa besar yang ngebuat masalah ini jadi orang jadi takut gitu. Orang jadi bermasalah banget gitu sama ini. Betul. Nah, itu yang kita selalu takutin. Makanya kita tuh selalu coba untuk kayak yang Iwan lakuin gitu ya tadi selalu coba build awareness gitu ya, selalu coba ngomong sama banyak pihak kalau hati-hati. Makanya kayak kemarin contoh yang vaksin itu kan. Oh iya benar. Gue juga cukup cerewet ya. Maksud gue oke lah gitu, kita ya data Google Form nyebar kemana-mana via WhatsApp, lo disuruh ngisi gitu kan Google Form. What gitu kan, ini dengan alamat kalimat yang resmi banget dari pemerintah gitu. Ini apa sih sebenarnya? Nah benar kan, waktu itu kan juga wanti-wanti hati-hati gitu, ngomong sama semua orang hati-hati, even sampai teman-teman gue yang ada di dekat-dekat tampuk kekuasaan juga lo apa-apaan sih nih gitu, jangan gini-gini banget dong gitu, seenggaknya kan ini bahaya banget. Bahaya bukan masalah merekanya bahaya, tapi kalau orang ngeganti itu alamatnya itu kan WhatsApp nyebar ya, itu alamat kalau diganti gimana? Lo tau dari mana kalau alamat ganti satu huruf aja atau apa gitu ya udah bisa. Iya kan lo tinggal ganti linknya doang itu sebenarnya. Ini jadi bukan buat ngajarin ya, aduh jadi takut juga. Tapi habis itu kejadian gitu, dan ada juga kasus-kasus yang begitu. Jadinya memang kan balik lagi kayak tadi gitu. Oke, message-nya benar, message-nya resmi, tapi ngaksesnya coba buka website-nya dulu deh gitu. Buka aja dari website-nya deh, seenggaknya ya walaupun website juga masih bisa di-deface, masih bisa segala macam, tapi seenggaknya ada lebih susah gitu. Kalau dibanding lo ngeklik di WhatsApp gitu. Apa link WhatsApp itu, link yang ada di WhatsApp yang nyebar di WhatsApp itu kan lebih gampang orang ganti gitu. Iya betul. Gue lagi mikir gitu. Yang kayak lu bilang kayak tadi ya Ki ya, bagaimana orang itu harus melihat lagi, masuk lagi ke website yang aslinya gitu-gitu. Itu lebih juga kritikal untuk diketahui oleh adik-adik atau anak-anak digital native. Oh iya. Ya, yang mereka tuh berasa bahwa ini tuh adalah keniscayaan dan nggak ada bahwa ini kan harus kejadian kan. Jadi internet itu ada.
lu tuh beli tuh kalau bisa lu lakukan ini tuh udah pasti ada. Jadi mereka tuh juga gue nggak tahu apakah kalau kita kan lahir di zaman internet itu sesuatu yang baru dan emang aman ya pakai kredit card. Dari sebelumnya kan pemikirannya kan banyak kan di Indonesia di apa segala macam sampai sekarang kita tuh kayaknya juga kayak ya maksudnya OTP tadi kayak gitu-gitu bisa udah lebih mudah lagi dipakai. Menarik banget. Iya, dan bicara awareness ini makanya orang nggak bisa cuman kan kayaknya sekarang anak-anak yang masih kecil-kecil tuh juga udah diajarin apa itu internet, bagaimana lo mendapatkan manfaat dari internet ya. Tapi mereka juga harus disadari bahwa internet itu juga ada sisi lainnya yang harus lo pahamin. Betul. Gitu. Nah itu pendidikan itu juga menurut gue udah dari kecil diajarin. Udah ada belum yang kayak gitu menurut lo? Bahasannya setahu gue masih ngelihat dari dampak buruknya sosial media, dampak buruknya gawai dan segala macam. Iya. Gue belum tahu kalau di gitu-gitu. Nah, gue belum tahu kalau di level gitu ya. Level SMP, SMA gitu ya mungkin ya karena gue masih ngelihatnya di anak-anak SD itu masih bicaranya masih di level itu gitu. Tapi kalau mudah-mudahan sih yang di SMP, SMA udah bicara juga bahwa kayak tadi ya. Bahwa lu tuh sebuah link itu dasarnya adalah website itu apa sih gitu. Kan dia harus paham idenya itu ya gitu. Walaupun bukan diajarin cara ngebuatnya, tapi lu tahu gitu yang namanya website itu apa dan yang namanya sumber asli itu yang mana gitu sebenarnya. Jadi untuk orang tua ya yang punya anak SMP, SMA, mungkin kalau misalnya merasa bahwa ini adalah sebuah topik yang penting, kelas 1 akan buka kelas khusus mengenai security dari bagaimana berselancar di di web. Dulu ada yang namanya internet sehat, salah satu dulu asal muasalnya positif, bukan dari Kominfo ya. Ya, awalnya dari komunitas kalau nggak salah ya Wan ya. Terus akhirnya didukung sama Kominfo, cuman gue nggak tahu perkembangannya sekarang gimana ya, mudah-mudahan yang hal-hal yang begitu juga tetap didukung sama pemerintah. Betul. Karena ini tuh menurut gue sekarang tuh udah seperti pendidikan dasar harusnya untuk anak-anak. Oh iya, benar. Jadi kalau dulu kan bagaimana menyeberang jalan, lihat kiri kanan. Kalau sekarang tuh if you go to internet, lihat ini dulu gitu. Iya. Nah itu sih udah seperti gitu sih menurut gue ya. Iya, kalau diminta nama gitu kan lo harus nanti dulu gitu. Kenalan sama orang asing, jangan dulu kan kayak gitu ya. Iya, betul. Makanya itu udah menurut gua harus sih. Iya. Karena gua ada jokesnya gitu ya, gua baca di mana lah, di Netflix atau apa ya. Orang dulu kan lu kenalan sama orang lain jangan. Yang nggak kenal jangan, terus lu apalagi diajak sama orang lain, lu harus hati-hati lah. Nah sekarang kalau lu naik mobil online, lu nggak kenal orangnya, lu langsung masuk aja, dan lu tuh nggak apa-apa gitu, sok aja lu percaya aja untuk ke sana gitu kan. Itu iya benar. Sebuah anomali ya. Ya karena kita memindahkan trust dan security-nya itu pada si pengelola si mobil online itu sebetulnya. Cuman masalahnya adalah balik lagi pada waktu kita sebelum naik, kita betulan periksa nggak sih? Misalkan mobilnya itu benar, supirnya sama. Baik lagi, awareness-nya ada dari sisi kita buat skeptis, validasi lagi. Ini benar nggak sih? Betul. Gitu. Ya, pernah ngalamin nggak naik mobil salah atau naik? Iya kan? Artinya kita tuh sudah sepercaya itu gitu kan? Nggak, tapi gue kalau udah kayak gitu ya, kalau gue udah naik mobil yang salah itu gue pasti bilang sama orang lain, entah gue bilang istri gue atau segala macam bahwa ini gue naik mobil yang nomornya salah, itu sama ini, gue foto, jadi informasi segala itu gue kasih. Ya, nggak sampai Sherlock gitu. Maksudnya salah, lu tuh naik, jadi misalnya lu di mall gitu ya, atau di mana lah gitu, lu naik mobil yang orang tuh oke, Pak ini ya, oke naik, dia jadi salah gitu. Kalau gue pernahnya lagi parkir, diketok-ketok orang. Pak, Bapak kan? Enggak. Terus lo gak marah? Juga. Ibu gak lihat mobil saya apa? Gitu. Mana ada naik mobil ini? Gitu dong, Wan. Gue jadi ingat temen gue zaman dulu kuliah tuh. Dia naik motor gitu ya di Cimbeluit pakai jaket merah, jaket 347 merah gitu, keren gitu lah. Ada yang ngeberhentiin di jalan. Dia marah-marah, dia nggak lihat jaket gua, jaket gua.
Jaketnya tulisannya gitu kali Ki, soto kau. Tebel gitu dia, aduh goblok. Aduh. Satu sebelum kita tutup ya, gue ada pertanyaan nih. Kota apa yang paling banyak om-om? Apa? Kota apa? Kota. City yang paling banyak om-om. Sialan. Oh, sebentar. Paling banyak om-om. Fak. Kenapa lo kotor banget sih otaknya? Ada siapa kotor? Itu di Papua. Ada juga. Oh, gua tuh satu lagi. Apa? Belum dijawab ini. Oh, bukan. Salah. Banyak om-om ya. Bentar ya, coba gue lihat. Bin ini master tebak-tebakan. Bin sama Iwan dulu terkenal. Sekarang gue mau coba membalik kondisi. Balik kondisi ya, oke. Ya udah, pas. Denpasar, enggak deh. Salah. Apa? Purwodadi. Loh, itu bukan om-om. Itu bapak. Nggak bisa. Iya. Makanya ngomongnya gitu. Nggak. Salah. Aduh. Purwodadi ya. Oke, kelompok caper semua, makasih banyak nih ya. Tebak-tebakan Purwodadi menjadi penutup dari pembahasan kita. Satu lagi, Bin, kita jangan lupa kita sudah hampir 1 tahun mengudara. Oh ya? Kapan nih yang kapan? Jadi pertama kali kita mengudara itu di Orari ini 25 April 2020. 25 April. Wah, sebentar lagi nih. 24 April itu kan hari ini kan, hari Sabtu ya? Enggak, pasti 23 April minggu depan. Mungkin minggu depan kita bisa. 24 April minggu depan. Bisa. Merayakan, kita celebrate. One year. Jadi tunggulah video minggu depan. Video spesial ya minggu depan. Spesial. Nanti ada promo-promo juga dan merchandise. Ya. Dari kita. Pokoknya tunggu ya. Next week. Asik banget. Masih ingat nggak video pertama kita apa? Nanti jangan lupa diklik di sini video ya. Pertama kita ya. Gitu. Untuk lihat journey-nya seperti gimana ya. Kedewasaan kita. Judulnya apa, ingat nggak judulnya? Waduh. Keresahan kita akuntan. Salah. Keresahan yang tabu. Oh, keresahan yang tabu. Karena midlife. Sweetest tabu. Sweetest tabu. Aduh. Ya udah. Oke. Sebentar, pertanyaannya adalah setelah 1 tahun masih resah nggak? Nah, itulah yang kita akan bahas minggu depan. Atau kelompok caper juga ingin ada yang ditanyakan dalam keresahan itu silakan share ya di komen, subscribe di komen ya itu atau kayaknya yang sudah melewati masanya Iwan, seharusnya sih kita akan mempertanyakan Iwan. Bagaimana Wan rasanya gitu? Kita berdua belum ya, Bini? Belum. Sebentar lagi, tapi ya mudah-mudahan ya diberikan umur. Amin. Hanya penanda lini masa saja. Oh, hanya penanda lini masa. Timeline. Twitter. Lini masa Twitter. Oke, kelompok caper semua. Ya, sekali lagi kita tunggu banget nih komennya, inputnya. Ini sebuah part yang kritikal. Untuk minggu depan misalnya silakan kita tunggu untuk kita input dan akomodasi ininya. Diskusi. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan lonceng. Ding dong. Sherlock. Tapi hati-hati data security. Jangan sembarangan Sherlock. Oke. Bye. Thank you banget semua. See you. Bye. Bye.